juknisnya. Yang pertama, ketentuan umum. Lomba ini adalah lomba cipta dan baca puisi. Tadi seperti saya jelaskan, ini ada poin satu ini ada hubungan dengan uh, poin yang ke-8 dan 9, terutama 9. Jadi ada dua di sini. Dengan orang yang sama, lomba baca puisinya adalah membaca puisinya Umbulan Duparangi di bawah pada lampiran. Lomba ciptanya nanti akan dilombakan di lokasi kegiatan. Yang kedua, seleksi dilakukan secara virtual. Pengiriman video dalam bentuk pembacaan puisi karya Umbulan Duparangi terlampir di bawah. Jadi seleksinya Bapak Ibu, ini pengiriman video. Jadi bukan pas kegiatan di sana baru kita seleksi, tapi seleksinya untuk masuk ke babak final. Di babak final nanti kami sengaja belum memilih misalnya berapa peserta kekuatan pendaftaran minimal bisa mendekati setengah. Setelah itu seandainya misalnya yang daftar bisa 8, kita bisa ambil 30-an untuk final. Yang ketiga, peserta lomba adalah siswa SMA, SMK Sedara dan Sumba provinsi ini siswa sebagai perwakilan. Jadi tidak ada kategorial misalnya ini lomba satu sekolah hanya mengirimkan satu saja. Yang kelima, peserta membacakan puisi yang disiapkan oleh panitia terlampir tanpa Ya, baik. Mohon izin saya kembali bergabung. Ini rupanya pengaruh hujan apa jaringan ini. Giliran Parian yang terlempar. Saya izin melanjutkan. Ya. Oke. Halo Parian, apakah masih ada atau terlempar? Oh, Pak, baik. Pak Robi bisa lanjutkan? Iya, iya, baik, baik. Kalau Pak, Saya ya. kirain tadi ya. Oke. Apakah sudah Bapak Ibu? Sudah, sudah. Oh, ya. Belum kita. Sudah. Di poin 4 Pak Pius. Pak Robi. Ya. Bentar. halo. Pak Rian izin saya melanjutkan untuk yang puisi ya. Baik. Sampai 4 ya tadi. Jadi Yaspensi bersama teman-teman dari bidang kebudayaan kita sudah sepakat bahwa lomba ini khusus untuk yang Halo, Pak cipta Robi. baca puisi satu. Halo. Ya, Pak Rian. Halo Pak Rian. Sudah. Oh, ada. Ya, Halo, saya halo. izin melanjutkan cipta baca puisi. Nanti standby untuk yang Sampai ke berapa musikalisasi. tadi? Halo Pak Rian. Izin Pak
Rian. Mungkin bisa Pak Robi lanjutkan. Halo? Halo, Pak Rian. Siap. Oh ya, saya tutup ya. Silakan, silakan. Apakah sudah bisa mendengar suara saya? Oke, baik. Tadi sampai ke 4 ya? Iya, iya. Belum muncul di layar. Halo Bapak Ibu? Halo, siap. Sementara menanti. Iya. Belum muncul Oke, di baik layar. Bapak. Saya lanjut ya. Tadi sampai layar belum muncul. Oke, baik, siap-siap. Belum muncul. Saya Pak share Rian. lagi. Saya share. Tadi. Ya, ya. Oke, oke. Jadi saya sudah muncul. Ya. Ya, oke. Silakan Sabar Pak Rian, lanjut. 1 menit, mudah-mudahan sudah. Poin 4. Baik, minta maaf ini hujan angin di 4 ya. Satu sekolah hanya mengirimkan satu siswa sebagai perwakilan. Perempuan sendiri, laki-laki sendiri, siswa sendiri, siswi sendiri, jadwal hanya satu. Yang kelima, peserta membacakan puisi yang disiapkan oleh panitia tanpa menggunakan alat pengeras suara. Tidak bagus karena bisa ke 6 atau penyair di bagian awal, disusul isi puisi hingga baris terakhir. Jadi puisi kita judulnya Sajak Kecil. Jadi bisa membacanya dengan lengkap langsung. Sajak Kecil karya Umbu Landu Paranggi. Setelah itu langsung berikut yang ke 7, pengambilan video dalam posisi landscape dengan metode one shoot position menggunakan pakaian bebas rapi. Jadi landscape itu posisi handphone atau kamera kita mendatar. Apabila pakai handphone berarti posisinya mendatar seperti ini, dia bukan seperti ini. Dia mendatar. One shoot position artinya pengambilan videonya hanya boleh satu titik, jadi tidak picture by picture. Maksudnya tidak ambil gitar duluan, setelah itu ambil wajah, setelah itu ambil lingkungan sekolah misalnya, tidak. Dia hanya satu posisi saja, satu posisi untuk khusus untuk ke anak itu. Pakaian bebas rapi. Pakaian bebas rapi sendiri kami tidak membatasi babak penyisian ini. Kalau nanti babak final juknisnya akan menyusul daerah sampai 26 April 2024. Informasi resmi menyusul. Informasi resmi ini nanti bisa jadi kadang-kadang dimajukan, kadang-kadang diundur. Final meliputi kita dan izin Pak Rian, izin Pak Rian mungkin matikan video saja.
Oh ya, terlempar. Oke, kita bertaruh dengan ini ya, dengan sinyal. Ya, baik. Sebentar, saya izin sedikit. Varian putus lagi kah? Ya, baik Bapak Ibu, izin saya melanjutkan. Rupanya hari ini kita bertaruh Berper- dengan sinyal ya. Baik, berperang melawan berperang ya. sinyal. Oke, sudah ya, sudah muncul. Sudah, Bapak. Ya, baik. Saya melanjutkan bahwa tadi video ya, video satu. Jadi di satu posisi Silakan Pak Robi langsung lanjutkan. langsung selesai ya. Nanti Pak Rian akan melanjutkan musikalisasi puisi. Kemudian untuk babak final itu dijadwal dari dinas itu 23 sampai 26 April. Ya. Tapi mungkin nanti izin Mama Paulina, beberapa waktu lalu saya komunikasi dengan tuan rumah. Ini Kepala SMA 1 Pak Beriwai, kakak saya, kakak Abner. Sepertinya kita bisa diskusi sedikit soal jadwal ini. Karena di tanggal yang sama itu kelas 3 ya, kalau tidak salah, adik-adik kita di kelas 3 itu sementara untuk pengumuman atau ujian akhir menuju tahap terakhir mereka. Nanti kita akan buka ruang untuk diskusikan Baik, terkait baik. tanggal ini. Ya. Nanti Nah, untuk finalnya kita bisa diskusi sama-sama untuk cari jalan keluar baik. yang terbaik. Ya, Nanti baik. kita tinggal sampaikan ke Bapak Kadis. Lanjut, Baik, Pak. ya. Baik, izin. Jadi untuk final kita simpan, tetapi untuk lomba pra festival itu tetap seperti yang ada di undangan dan seperti yang kami sampaikan hari ini. Ya. Nah, untuk babak final ini karena dengan pengandaian kalau semua sekolah itu ratusan ya. Jadi kemarin kami putuskan dalam rapat di dinas bahwa kita pakai jalur ini seleksi menuju ke sana. Jadi mungkin tidak semua tampil karena kalau semua tampil saya pikir 4 hari itu mungkin waktunya tidak cukup. Jadi berikan yang terbaik di seleksi ini. Nanti yang lolos dalam seleksi atau babak seleksi itulah yang akan kita umumkan, dan yang kita umumkan itu yang akan tampil secara live di Kananggar sesuai dengan tempat yang ditentukan dari dinas. Tetapi selain yang tampil secara live, saya berpikir bahwa semua itu bisa kita undang untuk hadir dan meramaikan festival itu. Bisa jadi mengisi acara selain yang untuk dalam konteks yang lomba itu. Ya. Jadi saya bermimpi atau berharap adik-adik kita yang terlibat sejak awal itu juga bisa dihadirkan di sana. Terlepas dari mereka di babak final atau tampil live ataupun tidak. Mempertimbangkan waktu yang tadi saya jelaskan. Nah, kemudian ini kan nomenklaturnya adalah cipta baca, ya, cipta baca puisi. Ya. Tetapi untuk seleksi awal itu kita memilih untuk seleksinya dalam bentuk pembacaan puisi, khususnya karya Umbulandu Paranggi. Sementara untuk cipta puisi itu akan kita sampaikan juknisnya sesudah pertemuan ini. Mungkin setelah ini kita akan jadwalkan lagi 1-2 kali Zoom sebelum hari H. Dan juga tentu akan dijelaskan di tempat kegiatan nanti. Jadi untuk cipta puisi itu akan langsung di TKP-nya. Jadi secara live juga. Nanti kita akan atur teknisnya seperti apa. Jadi misalnya mungkin hari pertama di awal ya, di bagian awal. 1 atau 2-3 jam awal itu untuk musikalisasi puisi yang babak final. Nah, itu bisa kita gunakan untuk cipta puisi. Jadi nanti kita akan sampaikan tema apa,
Ya. Mengapa ini dilakukan di sana? Karena satu, untuk mengukur juga originalitas anak-anak. Karena kita punya kekhawatiran juga kalau cipta puisinya itu dikerjakan di sekolah masing-masing, ada peluang besar untuk tidak original. Jadi nanti kita akan langsung di tempatnya. Kemudian di babak final peserta yang sudah dipanggil 3 kali, oke, seterusnya itu teknis, tidak hadir maka akan didiskualifikasi. Petunjuk teknis babak final akan disampaikan kemudian. Sebelum Parian melanjutkan ke musikalisasi puisi, saya sampaikan sepintas tentang kriteria penilaian untuk tahap seleksi yang akan kami terima dalam bentuk video. Jadi yang pertama, interpretasi, bagaimana Bapak Ibu guru, terutama guru bahasa mungkin, atau guru seni, mohon dukungan untuk mendampingi adik-adik kita untuk masuk ke puisi itu. Ya, ada puisi yang sudah kita tentukan. Lalu yang akan kita nilai juga vokal. Nah, ini penting, bagaimana setiap kata yang diucapkan dalam pembacaan itu bisa didengarkan dengan baik. Ya, bisa didengarkan dengan jelas, ya, tidak terlalu cepat atau tidak terlalu pelan misalnya. Juga tidak terlalu kuat, ya. Tergantung puisi, tergantung kata, bahkan setiap penggalan-penggalan itu akan berpengaruh. Ya. Ekspresi, mungkin sedikit catatan di ekspresi. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ini kita sama-sama belajar ya. Saya ikuti beberapa lomba, kami menjadi juri juga. Masih ada miskonsep, kalau boleh saya sampaikan. Ya. Jadi ada yang belum bisa membedakan antara lomba baca puisi dan lomba deklamasi puisi atau lomba theatrical puisi, ya. Jadi ini sekali lagi ini lomba baca puisi. Jadi silakan menghafal boleh, tetapi tetap menggunakan teks. Jadi tidak bisa dari ujung sampai ujung tidak lihat teks itu. Itu bukan lomba baca puisi. Itu namanya deklamasi. Jadi kita menghafal puisinya. Juga jangan terlalu gerakan-gerakan yang berlebihan sampai guling-guling misalnya. Itu bukan lomba baca puisi, itu teatrikal. Dan memang ada. Tetapi konteks kita kali ini adalah lomba baca puisi. Ya. Yang terakhir, totalitas juga terkait semuanya ya. Ekspresi, vokal, interpretasi. Ya. Itu akan kita lihat dalam yang dimaksud totalitas. Bagaimana anak yang membacakan puisi itu bisa pertama masuk ke puisinya, dan yang kedua bagaimana dia berhasil membawa kita yang lain untuk masuk ke puisi. Bagaimana dia meyakinkan kita untuk masuk ke puisi, dan itu tergantung bagaimana interpretasi dia, bagaimana vokal, bagaimana ekspresi dia. Dan ini tentunya berkat dukungan juga dari Bapak Ibu guru. Jadi mungkin terakhir poin dari saya, Pak Rian, dua-duanya sama saya pikir. Cipta baca puisi dan musikalisasi puisi, yang akan nampak adalah adik-adik kita, anak-anak kita. Tetapi sesungguhnya di balik itu ada guru. Ya. Jadi nanti kita akan siapkan sertifikat juga, dan kalau boleh saya mengusulkan Mama Paulina, sertifikatnya juga diberikan kepada guru pendamping. Karena lomba ini tidak semata-mata adik-adik kita, tetapi juga bagaimana kolaborasi dengan guru, dan bagaimana guru mengambil peran penting dalam tumbuh kembang adik-adik kita. Seperti tadi disinggung di video awal yang belum sempat selesai, tapi nanti kita akan lanjut di bagian akhir mungkin ya, kita nonton bersama. Diceritakan bahwa Umbu Landu Paranggi jatuh cinta awal untuk sastra itu karena gurunya, guru bahasa Inggrisnya ya, di Jogja ya. Makanya poin saya di situ. Lomba ini tidak hanya untuk adik-adik, tetapi juga terutama para guru. Dan yang kita undang ini adalah guru bahasa, guru seni, atau guru yang membidangi literasi di sekolah masing-masing. Putusan juri tidak dapat diganggu-gugat. Dan khusus untuk lomba cipta baca puisi, boleh Bapak Ibu screenshot atau simpan saja nomor
Mama Paulina, dan juga saya. Ada 2 nomor yang bisa Bapak Ibu kontak untuk konsultasikan terkait hal-hal teknis. Ya. Tetapi tentu jangan tanya bagaimana melatih untuk terbaik, ya itu tidak, itu tidak masuk dalam konteks narahubung itu. Jadi tanyakan bagaimana mengirim puisi dan seterusnya. Nah, kemudian terakhir sebelum ke Parian terkait timeline ya, waktu kita ini di luar puncak ya. Puncaknya nanti kita diskusikan tanggal berapapun, tetapi untuk tahap seleksi saya pikir sudah sesuai yang ada, yaitu linknya akan kita buka mulai besok tanggal 7 Februari, Bapak Ibu, dan akan kita tutup pada tanggal 3 April. Ya. Lalu kita akan umumkan 10 hari kemudian. Jadi kami bayangkan 10 hari itu cukuplah untuk para dewan juri menilai baik cipta baca maupun musikalisasi puisi. Itu akan kita umumkan tanggal 13, dan yang diumumkan itu yang nanti akan tampil secara live di Festival Sastra Umbu Landu Parangi. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan kalau tidak keberatan Pak Rian bisa lanjutkan yang layar yang sama saja. Biar tidak share lagi, saya langsung lanjutkan ke bawah ya. Izin, Siap. izin Pak Robi, mungkin Ya, Mama. sebelum ke mata lomba musikalisasi puisi, mungkin kita langsung buka dulu untuk yang cipta dan baca. Oh ya, Karena Boleh, di Mbak, chat boleh. sepertinya ada yang banyak ya. begitu. Baik. Begitu Saya belum sempat cek. Bapak Ibu. Ya, baik. Terima kasih. Ya, Pak Rian izin ya, berarti supaya selesaikan. Ya. Saya belum sempat cek di chat. Mungkin saya lanjutkan yang terakhir. Ini catatan terakhir. Ada kesalahan pengetikan di surat. Jadi puisi yang kita pilih itu judulnya Sajak Kecil. Ini karya Umbu Landu Parangi. Dan di situ ada pilihan 1, pilihan 2. Ya, ini salah pengetikan. Yang benarnya adalah ini bagian 1 ya. Yang pilihan 1 itu 1 dalam kurung. Atau dalam kurung 1, pilihan 2 itu dalam kurung 2. Artinya, baik 1 dan 2, atau yang tertulis di situ pilihan 1, pilihan 2, itu satu puisi utuh. Jadi nanti adik-adik yang kita dampingi membaca dari kalimat atau baris dengan mencintai puisi-puisi ini, dan akan berakhir pada baris terakhir, lebih dari nafasku, bernama senantiasa nasibmu, Umbu Landu Parangi. Jadi Umbu Landu Parangi itu adalah baris terakhir dari puisi ini. Ya. Oke, mungkin demikian, maka berakhir untuk yang cipta baca. Mungkin kita langsung buka saja untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya atau menyampaikan sesuatu. Dipersilakan. Ya. Oh ya, saya sambil bacakan. Ini dari Mama Weldiana ya. Weldiana Kahorai. Babak seleksi video itu menggunakan puisi yang disiapkan panitia. Ya, betul. Puisinya adalah puisi Sajak Kecil yang saya tampilkan tadi, Mama. Saya bacakan ya. Dari Ibu Sri Dewi, SMK Waibakul ya, Sumba Tengah. Selamat pagi, mohon maaf suara tidak terdengar jelas. Ya. Ya, saya mungkin matikan video, siapa tahu lebih jelas ya. Untuk jadwal rekaman dikirim mulai kapan, Pak? Sudah ya? Dikirim mulai besok sampai tanggal 3. Ya. Pengumuman kapan? Pengumuman tanggal 13. Lomba cipta puisi anak-anak bikin sendiri atau ya, bikin sendiri, dan itu akan terjadi di babak final. Ibu Sri Dewi. Berarti untuk lomba cipta 1 orang, baca puisi 1 orang, tidak. Ini adalah orang yang sama. Jadi anak yang didampingi untuk mengirimkan video pembacaan puisi ini yang akan tampil di babak final sekaligus mengikuti lomba cipta baca di sana. Jadi cipta baca itu 1 ya, 1 rangkaian, tetapi untuk seleksinya kita ambil yang baca puisinya Umbu. 1 puisi 1 orang, lokalisasi puisi berapa orang? Mungkin maksudnya musikalisasi puisi ya. Lokalisasi puisi saya juga baru dengar ini. Musikalisasi puisi ya. Itu nanti akan dijelaskan
oleh Pak Rian. Ya. Ada juga yang meminta dari Mama Nur Mahami ya, Sumba Timur, minta tolong share ya. Materi akan kita share di grup dan secara sepintas sudah ada juga di undangan yang sampai ke Bapak Ibu. Ya. Peserta lomba, apakah ada batasan usia dan boleh kelas 12? Ya. Sepertinya di situ tertulis kelas 10-11 ya, tapi nanti 11. akan kita ya 10-11 ya. Karena memang pertimbangannya adalah kelas 12 akan segera tamat. Jadi mungkin kita kasih kesempatan yang 10-11 ya. Mohon izin bertanya, Bapak Teguh Nugroho, untuk musikalisasi puisi apakah instrumen A? Nanti akan dijelaskan oleh Pak Musikalisasi Rian. puisi belum. Ya. Baik, saya mungkin coba stop di sini supaya saya bisa pantau. Untuk cipta baca, sekali lagi saya beri ruang. Apa tema puisi yang akan diciptakan? Ini akan disampaikan kemudian dan kemungkinan besar nanti di TKP. Ya. Kita akan sampaikan kemudian. Oke, silakan di raise hand atau diketik saja di kolom chat. Dan kalau belum ada, izin Mama Paulina mungkin kita lanjut saja, Om Rian, biar Atau, sekalian kita selesaikan. Pak Robi, Baik, Mama, silakan. jadi pengiriman hasil anak-anak yang seleksi secara virtual itu dikirim itu hanya puisi wajib saja, toh? Ya, Tidak usah dengan ciptanya dulu. Betul sekali, Mama. Ya. Ya, Jadi, mungkin video yang dikirim hanya satu, yaitu ya, pembacaan kecil. puisi sajak sajak kecil. kecil. Ya. Ya, Ya, Mak. sajak Dan kecil tadi. untuk link pengiriman di undangan belum, tetapi sudah ada. Nanti saya akan share di grup yang ada. Nanti mohon bantuan para Korwas, pengawas dan MKKS untuk share ke teman-teman Bapak Ibu Kepala Sekolah yang mungkin saat ini belum hadir. Ya. Juga sekalian hasil rapat ini akan di-share ke sana. Ya. Jadi sudah ada link yang kita siapkan berupa email untuk Bapak Ibu mengirimkan di sini. Saya pikir saya cukupkan di sini untuk pembacaan puisi tahap seleksi. Apa boleh menggunakan instrumen? Saya pikir tadi sudah dijelaskan ya. Tidak boleh. Jadi kosongan. Ini murni suara kosong dan juga syutingnya hanya one shoot position. Ya. Jadi tidak ada editing di situ. Ya. Tadi sudah disampaikan Pak Rian di awal, saya pikir ya. Mungkin saya batasi dulu Mama Paulina supaya kita selesaikan musikalisasi puisi, baru kita lanjutkan. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, bisa kita lanjut ya. ke musikalisasi. Baik, ya. Siap. Baik, Pak Rian mau share sendiri, silakan. Pak Robi, bantu share karena. Boleh. Oke, kemudian nanti tolong standby saja. Kalau suaranya putus-putus, matikan video, biasanya lebih jelas. Ya. Oke, mungkin sementara. Iya. Ya, silakan Pak Rian. Sudah muncul kan? Baik. Bisa mendengar suara saya? Ya, bisa. Bapak Ibu minta maaf karena tadi tantangan dengan jaringan. Kita masuk ke petunjuk teknik lomba musikalisasi puisi. Pertama saya mau sampaikan, musikalisasi puisi ini adalah bentuk apresiasi dari musik untuk sebuah puisi. Artinya hal ini dikerjakan untuk bagaimana kita menghargai sebuah puisi dan mengapresiasi sebuah puisi. Untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur juga sebenarnya dalam beberapa tahun terakhir saya ikut menjuri ketika lomba musikalisasi puisi baik yang dibuat oleh kantor bahasa. Rasa-rasanya belum ada tim musikalisasi puisi dari Sumba yang mengirimkan karya. Ketika ada lomba dari kantor bahasa, palingan teman-teman dari Flores, teman-teman dari Kupang. Di Kupang pun kami hanya ada beberapa sekolah saja yang mengerjakan musikalisasi puisi, karena ini
dipikir sebagai sesuatu yang baru, tapi sebenarnya ini sudah lama musikalisasi puisi ini. Hal-hal lain nanti kita bisa saling tanya. Kita masuk langsung ke petunjuk teknis lomba musikalisasi puisi. Yang pertama, Bapak Ibu, seperti biasa, seperti yang tadi, peserta lomba adalah siswa SMK Saudara Sumba, Provinsi NTT, dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala sekolah. Yang kedua, satu sekolah hanya mengirimkan satu tim, jadi satu tim saja. Yang ketiga, setiap tim terdiri atas 3 sampai 5 siswa. Jadi minimal 3 orang, maksimal 5. Kelas 10 dan 11. Ada pertimbangan kelas 12, konsentrasi mereka untuk ujian akhir sekolah dan mereka akan segera menamatkan pendidikannya. Dan 1 orang guru pendamping. Ini di Juknis dan ketentuan dari dinas 1 orang, tetapi sekolah ingin mau mengikut sertakan berapa pendamping, itu urusan dari sekolah masing-masing. Yang keempat, peserta memusikalisasi puisi yang disiapkan oleh panitia. Jadi Bapak Ibu, puisi yang ada tadi dibaca puisi sama dengan puisi yang ada di musikalisasi puisi. Jadi ini kami sengaja satukan supaya nanti kita sampai di lokasi kita melihat puisi yang sajak kecil ini ketika di musikalisasi puisi kan seperti apa indahnya. Kami sengaja tidak memilih puisi lain, kami memilih puisi yang sama supaya satu sekolah itu mengerjakan bareng antara yang membaca dan yang memusikalisasi puisi. Karena bagaimanapun ketika memusikalisasi puisi, hal yang paling utama dan pertama adalah kita mesti membaca puisi itu dengan baik, membaca secara berulang-ulang agar nanti rasa dan penghayatan terhadap puisi ini ada. Yang kelima, teks puisi dinyanyikan secara utuh menjadi serupa syair lagu tanpa ada unsur pembacaan puisi. Jika terdapat pengulangan, harus pengulangan utuh, tidak boleh pengulangan sebagian. Ini Bapak Ibu artinya satu puisi yang tadi yang di atas tadi kita ada bagian 1, bagian 2, tapi tidak. Itu dua bagian itu satu kesatuan puisi. Jadi di musikalisasi puisi dia nyanyi secara utuh dari awal sampai akhir tanpa ada unsur pengulangan. Apabila ada pengulangan, berarti pengulangan utuh, baik musik dan juga syair musikalisasinya. Mengapa seperti ini? Karena kita mengikuti koridor pembacaan puisi. Pembacaan puisi dia pasti akan baca dari awal sampai akhir tanpa ada pengulangan. Kalau seandainya dia pengulangan di tengah kan akan merusak lagi makna dari puisi itu. Apalagi puisi yang kita pilih itu sedikit panjang untuk kita bisa memusikalisasikan puisi itu. Jadi kami sudah mengukur, menakar bahwa memang puisi itu layak untuk dimusikalisasikan. Yang berikut nomor 6, musikalisasi puisi yang dibawakan adalah komposisi dan aransemen karya sendiri. Bapak Ibu, komposisi ini artinya penciptaan terhadap nada, ritme, harmoni atau akord pada puisi itu adalah karya sendiri. Karena kami juga sudah memantau di YouTube, kami sudah memantau karya-karya yang lain, jadi kami bisa mengetahui bila mana sekolah-sekolah yang menjiplak hasil karya dari orang lain. Kita harus komposisi sendiri. Komposisi artinya mencipta dan mengaransemen karya sendiri. Mengaransemen artinya memperindah. Nah, di aransemen ini Bapak Ibu ada yang unik. Ada beberapa, ketika saya dulu menjuri beberapa tim, ada yang melakukan pembagian suara dengan suara 2 dan suara 3. Pertanyaannya apakah boleh? Iya, boleh.
Yang penting tidak jauh dari pemaknaannya. Pembagian suara itu sudah masuk ke dalam aransemen, dan juga komposisi itu penciptaan karya itu. Yang ketujuh, peserta menggunakan instrumen bebas dan diperbolehkan menggunakan alat musik tradisional, juga elektrik. Nah, ini menyambung pertanyaan tadi dari seorang Bapak guru atau Ibu guru yang bertanya, instrumennya seperti apa? Bebas Bapak Ibu. Terus apakah boleh menggunakan instrumen daerah? Boleh, tetapi hati-hati. Alat musik tradisional daerah itu bukan hadir sebagai pelengkap saja. Artinya di titik tertentu dia berbunyi, setelah itu dia hilang. Tidak. Kalau menggunakan instrumen tradisi, dia mesti hadir sebagai satu kesatuan pemaknaan terhadap karya puisi itu. Artinya dia mesti di aransemen, di komposisi, agar dia masuk ke dalam satu kesatuan instrumen musik itu. Misalnya mau pakai seperti di belakang saya kalau ada sasando. Sasando itu mesti hadir sebagai satu kesatuan instrumen. Dia bukan sebagai hanya pelengkap saja. Boleh menggunakan gitar, keyboard, dan lain sebagainya. Ini memang ada tantangan. Ada yang berusaha menggunakan banyak sekali alat musik. Misalnya satu orang dia bisa memainkan 2 alat musik. Terus ini misalnya 5 orang, berarti 10 alat musik. Boleh. Yang penting komposisi instrumennya rapi dan bisa menyatu dengan puisi. Lalu ada juga yang menggunakan hanya gitar kosong. Boleh. Jadi tidak membatasi, tidak berarti yang banyak instrumennya juri kasih juara. Tidak juga, tapi kita lihat komposisinya. Apabila yang banyak itu hasil akhirnya semisal komposisinya berantakan, itu kan menjadi satu nilai kurang lagi. Apabila yang satu alat musik saja komposisinya bagus, tidak apa-apa, boleh kita fasilitasi. Jadi semuanya bebas menggunakan instrumen musik apa saja. Yang kedelapan, seleksi dilakukan secara virtual. Pengiriman video dan peserta yang lolos ke babak final akan membawakan lagi musikalisasi puisi yang sama yang dikirim saat virtual itu. Boleh dengan perubahan koreo dan busana tanpa perubahan aransemen ataupun komposisi itu. Jadi Bapak Ibu, video yang dikirim itu adalah satu saja. Beda dengan cipta dan baca puisi. Ketika di lokasi dia akan baca lagi. Dia akan cipta karyanya lagi. Tapi kalau musikalisasi puisi, satu itu saja. Satu video itu saja. Judulnya Sajak Kecil. Nanti semisal di video aransemennya misalnya dia menggunakan posisi duduk atau koreonya formasi 2 di depan 3 di belakang, nanti sampai di lokasi dia mau bikin baris berbanjar semua, terserah. Itu tidak dilarang. Nanti kita lihat, yang penting hasil karya yang akan dipentaskan di final nanti tidak boleh berbeda sedikit pun dengan yang dikirim di virtual, khusus untuk komposisi dan aransemennya. Jadi tidak kerja ekstra lagi di lokasi, kita hanya mencari yang terbaik dari yang baik yang kita pilih. Pada babak final, panitia tidak menyediakan alat musik dan properti atau peraga untuk peserta. Panitia hanya menyediakan pengeras suara atau sound system. Ini Bapak Ibu, ketika panitia misalnya menyediakan alat musik, itu seperti panitia membatasi kreativitas dari tim tersebut. Jadi tim bebas untuk membawakan alat musik apa saja yang dirancang, yang direncanakan untuk dinaikkan ke atas panggung. Nanti sampai di panggung, baru kru panggung menyiapkan untuk urusan soundingnya, untuk urusan soundnya. Durasi pementasan maksimal 7 menit. Pengambilan video posisi landscape dengan mode one shot position, sama tadi dengan
cipta dan baca. 7 menit ini sudah termasuk misalnya di panggung, masuk dari luar, duduk, dan mulai memainkan musik itu sudah termasuk. Saya tambahkan ketika memusikalisasi mulai membunyikan instrumen, satu orang wajib membacakan atau wajib menyebutkan judul puisinya. Jadi judul puisi disebutkan saja. Sajak kecil, karya Umbu Landu Paranggi. Baru mulai instrumennya, jereng, mulai mereka memainkan musiknya. Maksimal 7 menit saja. 7 menit ini berarti pintar-pintar untuk mengkomposisi dan mengaransemennya. Karena apabila juga terlalu sedikit, misalnya hanya 2 menit atau 3 menit, berarti kurang kaya komposisinya. Tidak boleh lewat dari 7 menit. Kita harus taat pada koridor juknis. Nomor 11, babak final akan dilangsungkan di Sumba Timur pada tanggal, ya sudah sama dengan yang tadi, jadi satu paket ini. Penilaian babak final dilakukan ketika peserta berada di atas panggung. Itu sampai di lokasi nanti kita tegaskan lagi. Jadi penilaian babak final itu sudah terlepas dari penilaian di babak penyisihan. Jadi babak final silakan tadi menambahkan koreo, mengganti formasi, atau menggunakan busana apa saja, tapi sebaiknya kita sepakati busananya nanti menggunakan busana daerah. Nomor 12, peserta yang sudah dipanggil 3 kali oleh pembawa acara tetapi tidak hadir, maka tim tersebut langsung didiskualifikasi. Oke, ini nanti sampai di Kananggar baru kita tegaskan lagi. Yang ke-13, Pak Robi tolong naik sedikit. Oke. 13, peserta yang tidak hadir dalam penarikan nomor urut tampil otomatis akan mendapatkan nomor urut tampil paling akhir. Ini peserta yang di final. Di final misalnya lomba kita mulai jam 9, tapi mereka masih perjalanan dari Sumba Barat, Sumba Timur, atau perjalanan jauh, kita tetap memfasilitasi di final, babak final, tetapi mereka akan menyusul di nomor urut akhir. Nomor 14, petunjuk teknis babak final akan disampaikan kemudian. Oke, yang kedua, kriteria penilaian. Ini yang paling penting Bapak Ibu, mohon didengar dengan baik. Yang pertama, kriteria penilaian A, dia mencakup penafsiran puisi. Ini nilai paling besar karena bagaimanapun ketika kita memusikalisasi sebuah puisi atau ketika kita membuat komposisi dan aransemen sebuah puisi, yang paling pertama dikerjakan adalah bagaimana kita menafsirkan isi dari puisi ini. Artinya apa menafsirkan ini? Kita harus, seperti saya bilang tadi, membaca secara berulang-ulang agar kita bisa mendapatkan jiwa dan roh dari puisi ini. Jadi pekerjaan menafsir ini tidak hanya bisa pelatihnya menafsirkan sendiri baru dilatih ke siswanya, tidak. Ini mesti satu kesatuan, misalnya siswanya 5 orang dan pelatihnya 1 orang, bersama-sama mereka 6 orang itu bersama-sama berdiskusi tentang puisi ini. Ini memang pekerjaan literasi karena memang menghasilkan sebuah karya itu harus dengan proses yang panjang, tidak bisa 1-2 hari kita bisa menghasilkan. Kadang-kadang Bapak Ibu di dalam penafsiran ini pengalaman kita, ketika dia menghasilkan puisi sudah dia berjalan 1 minggu latihan, kadang-kadang bisa berubah. Maksudnya bisa menambah ketika menemukan ide, gagasan, dan imajinasi untuk menghasilkan puisi ini. Yang kedua, komposisi. Nah, ini komposisi tadi yang saya sampaikan, penciptaan
bunyi-bunyian pada puisi, terus penciptaan melodi, penciptaan ritmik atau ritme, dan juga di bunyi tadi termasuk ada harmoni di dalamnya. Jadi Bapak Ibu, bunyi ini ada dua, bunyi yang bernada dan bunyi yang tidak bernada. Nah, bagaimana kita mengkolaborasikan ini di musik kita? Jadi tidak berarti bunyi-bunyi yang tidak bernada, misalnya dari ketukan eh, ke badan gitar, atau dari satu gendang, atau dari bunyi-bunyian bambu, itu juga termasuk musik, termasuk karya karya musik. Yang kedua, bunyi-bunyian yang lain itu merupakan bunyi dari instrumen, dari alat-alat musik. Dua-duanya mesti di, dikomposisikan dengan baik. Terus melodi. Melodi ini Bapak Ibu itu mengarah pada penafsiran puisi tadi. Misalnya puisi tentang sajak kecil ini. Bagaimana menafsirkan? Apabila puisi nuansanya sedih, ya melodinya juga harus teduh. Puisi yang sedih tidak bisa kita pakai melodi yang gembira-gembira, happy-happy, bahagia, tidak bisa. Itu tadi yang pertama yang dikatakan sebagai penafsiran puisi. Terus ritme. Ritme ini adalah ketukan. Apabila puisinya melodi yang sudah kita buat melodi-melodi teduh, pada puisi yang sedih misalnya, ritmenya tidak bisa pakai ritme Mars misalnya. Tidak bisa pakai ritme lagu-lagu pop, lagu-lagu dangdut, tidak bisa. Dia harus pada ritme-ritme yang uh, teduh. Saya tertarik pada ritme Sumba ini karena ritme Sumba ini bagi saya magis sekali, punya nilai tinggi. Coba di explore itu. Ya seperti suara kaki kuda yang kuat, kokoh, dan dia berjalan di atas batu-batuan. Yang keselarasan alat musik dan vokal. Ini bagaimana kita memanfaatkan alat-alat musik tadi yang seperti saya sampaikan. Alat musik, kalau terlalu banyak, perhatikan komposisi. Jangan sampai bunyinya menutupi bunyi vokal. Dan yang kedua, apabila alat musik satu, tidak apa-apa. Yang penting suaranya jangan terlalu kecil, jangan sampai suara penyanyinya pada musikalisasi puisi itu hilang. Ya, keselarasan ini juga bagian dari aransemen tadi, bagaimana bunyi musik itu mendukung bunyi vokal. Yang kedua, vokal, artikulasi dan intonasi ini sangat penting. Dia harus bisa menyanyikan musikalisasi itu dengan artikulasi yang baik, jelas, terang, dan vokal ini perlu diperhatikan. Kita mesti pintar-pintar memilih anak yang memiliki suara khas. Suara khas ini tidak boleh suaranya larinya ke vokal gelap, ke vokal yang misalnya paduan suara. Tanah airku tidak lupakan. Tidak usah seperti itu gitu, karena anak-anak SMA ini kan anak-anak yang ceria, anak-anak yang penuh dengan gejolak cinta, anak-anak yang selalu mengikuti nasihat guru dan orang tuanya. Itu mesti ada dalam imajinasi para pelatih. Intonasi ini tidak false antara musik dan vokalnya. Dia bisa menyanyikan bunyian intonasi, tidak false. Yang terakhir, penampilan. Penampilan ini Bapak Ibu, gerak, kekompakan, dan kerapian. Pertanyaan, apakah boleh pakai gerak? Boleh, asalkan tidak berlebihan. Nanti anak-anak pusing pikir gerak atau pusing menyanyikan musikalisasi ini. Jadi boleh pakai gerak. Kekompakan, ya, kekompakan ini ada yang pintar bermain kepaling wajah, misalnya lihat ke bawah semua, toleh ke kanan semua, gitu ya. Tergantung dari kreativitas dari tim itu. Kerapian, ya rapi otomatis, misalnya menggunakan baju seragam, ya laki-laki misalnya tidak boleh membuka kancingnya sampai terlihat badannya dan lain sebagainya. Ini harus rapi, harus sebagai anak sekolah
Boleh menggunakan topi, boleh menggunakan dasi, tapi yang penting rapi, gitu ya. Itu tidak harus ketentuan yang sangat rumit. Yang kedua, putusan tim juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Yang ke C, pendaftaran dan pengiriman karya ini sama dengan Cipta dan Baca. Pendaftaran dimulai hari ini sampai 3 April. Pengumuman hasil seleksi nanti kita lihat 13 April. Oke, ini boleh menulis nama saya. Saya Rian Seong, itu nomornya 085253230929. Boleh juga untuk bertanya tentang beberapa tips-tips musikalisasi, karena ketika Bapak Ibu bertanya tidak mempengaruhi penilaian kami nanti di lapangan ya. Jadi kita tetap ini profesional. Ketika Bapak Ibu bertanya tentang materi-materi, kami akan melayani dengan penuh hati. Ini juga ada Ibu Paulina punya nomor juga ada di situ. Silakan berkonsultasi bersama supaya kita melihat. Oke, yang terakhir puisi. Ini puisinya satu saja ini. Kakak Robi naik lagi. Sama seperti yang tadi di Cipta Baca, puisinya ini ya saya sepakat ini hanya kesalahan pengetikan. Ini bukan pilihan satu, pilihan dua, tapi ini satu kesatuan. Puisinya berjudul Sajak Kecil, karya Umbu Landu Paranggi. Dengan mencintai puisi-puisi ini, ya, dia mulai memusikalisasi baca, dobel-dobel dulu, agar bisa mendapatkan nuansa penafsiran puisi ini dengan baik. Dibacakan di awal Sajak Kecil, karya Umbu Landu Paranggi. Baru mulai instrumental musik masuk, baru mulai nyanyi. Misalnya, dengan mencintai puisi-puisi ini. Terus turun sampai yang terakhir itu di endingnya di bawah dengan kalimat itu, Umbu Landu Paranggi. Berakhir di situ musikalisasi puisinya. Mungkin itu saja dari saya. Minta maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Saya kembalikan ke Kakak Robi. Mungkin ada satu dua diskusi, satu dua pertanyaan di kolom chat atau langsung bertanya. Kita sama-sama berdiskusi. Saya kembalikan ke Kak Robi dan ke Mbak Paulina. Terima kasih. Baik, ya. Terima kasih banyak Pak Rian yang sudah menyampaikan satu dua hal untuk khusus untuk musikalisasi puisi, dan beberapa pertanyaan di chat tadi saya pikir sudah terjawab juga. Ya, siapkan siswa. Oke, saya bacakan satu ya. Ini dari tadi sudah. Mohon bertanya, berapa puisi yang disiapkan siswa untuk cipta dan baca puisi? Ya, mungkin saya langsung jawab saja. Untuk yang seleksi, untuk lomba, untuk seleksi ini adalah puisi yang disiapkan panitia, yang Sajak Kecil tadi. Ya. Jadi hanya itu. Kemudian untuk ciptanya itu juga satu puisi saja. Tetapi nanti itu akan lombanya nanti live juga di sana. Jadi teman-teman yang lolos ke final akan langsung menulis di tempat kegiatan kita. Ya, ya ada ini, Varian ada di chat dari Pak Teguh. Latar belakang video musikalisasi puisi apakah ditentukan? Ya. Mungkin langsung dijawab saja, Varian silakan. Baik Pak Teguh, terima kasih. Latar belakang ini bebas saja ya, bebas saja, kita tidak menentukan. Ada yang misalnya latar belakang virtual, ada yang latar belakang langsung ke lokasi, misalnya sekolah-sekolah yang di pinggir pantai, latar belakang langsung ke pantai. Bebas saja Pak Teguh, kita tidak membatasi. Takutnya nanti misalnya sekolah-sekolah yang hanya mau rekaman di dalam ruangan saja boleh. Yang kita nilai paling besar itu yang di komposisi dan aransemen musikalisasi puisinya. Jadi Pak Teguh boleh dikreasikan sekreatif mungkin latarnya, tetapi kami tidak membatasi. Itu saja Pak Teguh, mudah-mudahan menjawab.
Terima kasih, Om Robi. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin selanjutnya eh, kita buka ruang untuk Bapak Ibu Korwas, pengawas maupun Bapak Ibu kepala sekolah atau Bapak Ibu guru yang hadir pada kesempatan ini untuk eh, menyampaikan secara langsung mungkin satu dua poin, apakah boleh dalam bentuk pertanyaan, boleh juga dalam bentuk komentar atau apapun itu. Saya Sharing boleh. Ya, saya merindukan itu. Sekaligus mungkin ini saja, Mama Pauline, kalau hal-hal teknis sudah mulai terjawab, kita juga sekalian buka untuk diskusi soal waktu yang tadi. Ya. Silakan, saya beri buka ruang. Bapak Ibu yang mau bicara silakan raise hand atau langsung menyalakan audio dan videonya, silakan. Bapak Lodo mungkin, MKKS, Sumber Timur. Ini tuan rumah ini, Sumber Timur ini. Silakan Pak Lodo, mungkin satu dua poin sejauh ini. Ya, Ya, baik, silakan. ya, baik. Terima kasih Pak Ruby. Mohon izin Ibu Korwas, SMA Kabupaten Sumba Timur. Silakan Pak, silakan Pak Ketua. Mohon di ini mungkin Ibu Paulina selaku ini di bidang kebudayaan. Kami dari Sumba Timur akan berupaya seoptimal mungkin untuk melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Namun mohon pertimbangannya Ibu terkait dengan jadwal ini, waktunya. Karena dalam waktu ini yang dari 23 sampai dengan 26 itu bertepatan dengan pelaksanaan ujian sekolah. Karena ujian sekolah ini dilaksanakan mulai dari sesuai kalendernya dari tanggal 15 sampai dengan 25 April. Dan pengumumannya itu di tanggal 2 Mei. Nah, ini menjadi pertimbangan mungkin sehingga kegiatan ini dapat kita laksanakan secara optimal sehingga usul kami manakala di ini kegiatan ini sangat baik, sangat penting bagi kami hingga kami bisa usulkan sedapat mungkin kalau bisa dilaksanakan setelah 2 Mei. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk teman-teman dari kabupaten lain, ya namanya kami Sumba Timur sudah menjadi bagian yang tidak terpisah lagi dari kegiatan ini. Kami bisa membantu dengan memfasilitasi karena ini kegiatannya beberapa hari di sana. Itu juga kami bisa memfasilitasi dengan seadanya karena ini di kecamatan. Kemudian yang ketiga lagi mungkin berkaitan dengan yang pertama tadi yang saya sampaikan, pada bulan-bulan seperti itu lokasi untuk sampai ke sana ini masih hujan dan medannya mungkin mirip-mirip Flores. Ini mungkin yang menjadi pertimbangan kita bersama, teristimewa Ibu Kepala Seksi Kebudayaan untuk kita pikirkan secara bersama-sama. Ya, untuk sementara ini dulu dari kami Pak Ruby, saya kembalikan. Baik, oke. Terima kasih banyak Bapak Lodo, Ketua MKKS SMA Kabupaten Sumba Timur. Ya, saya pikir sama ya, jadwal yang tadi disebutkan sama untuk semua kabupaten ini. Jadi saya pikir tidak ada tambahan lagi terkait jadwal itu. Mungkin langsung ke Mama Paulina kah? Ya. Nanti tentu akan kita sampaikan ke Bapak Kadis sesudah kegiatan ini atau hasil dari diskusi kita ini. Ya. Silakan Mama Paulina. Baik, baik Pak Robi. Eh, baik Bapak Ibu Ketua MKKS dan Korwas, pengawas.
memang awalnya kami itu sebenarnya merencanakannya di bulan Mei setelah Hari Pendidikan. Tetapi Bapak Kadis minta diajukan. Tapi nanti dengan kendala seperti ini, kita kembali ke eh, schedule awal di bulan Mei. Nanti kita sampaikan. Mudah-mudahan kalau di Mei, kita sepakat saja dulu di sini. Kalau Mei kita bisanya setelah tanggal 2 berarti di atas tanggal, karena kalau tanggal 9 itu kita kenaikan Isa Almasih. Ya, betul, Mama. Iya, berarti Ya, ya. kegiatan itu kita mundur berarti di minggu kedua, di tanggal 13. Iya, Itu yang free. 13 Mei. boleh, boleh. Nah, itu Ya. bisa. Ya, ya. 13, 14, 15, 16. 4 Ya, hari satu ya, minggu Mama. itu. Ya, Satu ya, minggu ya. itu. ya. Jadi Satu nanti minggu kalau di bulan Mei tanggal bulan Mei. 13 ya. Ya, ya. Ya, karena kalau di tanggal 6 nanggung Bapak. Karena Ya, ada ya. kena Ya. libur. Kenaikan Isa Almasih. Pasti kita juga tidak mau terganggu kan. Ya, ya. Karena itu hari raya bagi umat Kristen. Jadi kalau bisa yang free itu kita di tanggal 13. Kalau kita sepakat sekarang kita Zoom ini, kita sepakat nanti saya akan sampaikan ke Bapak Kabid dan ke Bapak Kadis. Ya. Seperti itu. Ya. Bagaimana? Ya. Tuan rumah. Ya, baik. Makasih, Kami Bu. mengikuti tuan rumah. Ya, baik. Makasih, Bu. Nanti saya juga akan koordinasikan dengan teman-teman di sini. Iya. Iya, kalau di tanggal-tanggal begitu, ini Bapak Korwas, Bapak, apakah cuaca sudah tidak ini Ya, lagi kalau kah? Tidak, tanggal itu saya rasa cuaca sudah mulai mereda. sudah baik, sudah lebih Ya, sehat. ya. Ya, baik. Berarti kita kita ambil kesepakatan di tanggal 13 ke atas ya Bapak ya. Jadi Ya, siap, kegiatannya siap. itu Ya. di tanggal kita 4 hari, 14, 15, 16, 17. Ya, Seperti itu. Dia punya pas saat lomba. siap, siap. Tetapi mungkin untuk pengiriman kita tetap setia di Iya. tanggal sepakat itu tanggal 7 Februari sampai 3 April untuk Ya. pengiriman video. Ya, siap. Bisa toh? Bisa, Jadi bisa. Siap, siap. pengumumannya di tanggal 13, jadi masih ada waktu untuk persiapan anak-anak dan guru pendamping bisa mendampingi anak yang menjadi utusan walaupun sibuk dengan ujian dan Ya. pengumuman, tapi anak guru masih bisa mendampingi, masih ada waktu untuk sekitar mungkin 2 minggu lebih atau 3 minggu lebih untuk mempersiapkan anak. Ya, baik, Begitu. baik. Terima kasih. Ya, siap. Kalau setuju, Baik, kita ya. sepakat saja. Oke, mungkin terkait ini ada suara dari Bapak Ibu yang lain, disilakan. Jadi untuk sementara yang tadi itu kita sepakat 13. Itu hari Senin sampai dengan 16. Kalau dijadwalkan ada 4 hari ya. Tidak, Hah? tidak. Ini Pak Robi, kegiatannya berarti lombanya di 14, 15, Oh 16, iya, 17. iya, iya, iya. Baik, Pokoknya baik. dalam itu minggu lah kita kosongkan untuk kita punya kegiatan. Betul, ya. Ya, Iya, betul. Karena 4 hari tambah pulang pergi ya, Ma ya. ya, untuk persiapan. Iya. Begitu. Ya, sehingga mungkin kami berharap kalau bisa ada surat ralatnya yang baru dari Ibu Iya. dan Dinas begitu. Iya, Betul, ya. baik. Ya. Nanti kita Ya, revisi untuk surat pelaksanaannya. Kita mohon mungkin teman-teman di kabupaten bisa memberikan kepada sekolah-sekolah yang lain, bisa saling share ya. begitu. Siap, siap, siap. Kita seperti Bapak Kadis pengennya itu semuanya itu bisa mengikuti, tersentuh. Seperti itu. Jangan nanti mereka bilang, aduh kami tidak dapat info. Seperti itu. Jadi di situ kekuatan turunannya dari Betul. Korwas pengawas, turunannya di MKKS. Kekuatannya Siap, ada di siap. MKKS. Siap. Ya, Baik, baik. ya. Ya, Baik, terima bagus. kasih Mama Paulina dan Ya. Pak Lodu.
Mudah-mudahan ini mewakili Bapak Ibu yang lain juga ya. Baik, Jadi mungkin Pak Robi, mungkin Ibu ya. Korwas ada Oh sedikit ya, mungkin yang mau disampaikan. betul. Mungkin Ibu Korwas bisa lengkapi yang saya sampaikan tadi. Baik ya. Silakan Mama Korwas. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Mohon maaf karena ini ada dua kegiatan tertampak. Mungkin ada dengan sedikit suara. Saya ada dampingan dari Undana. Yang saya Silakan. hormati Ibu Kasih, yang saya hormati Pak Robin, saya hormati Korwas Sesumba semua, dan Bapak Ibu Ketua MKKS, SMA SMK SLB Sesumba, dan Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru Bahasa dan Seni yang hadir di Zoom ini. Salam untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Yang pertama, saya sangat setuju apa yang disampaikan oleh Pak Ketua MKKS SMA tadi dari Sumba Timur terkait dengan jadwal. Ya, kalau saya berpikir mungkin Pak sudah itu tanggal 14 sampai tanggal 16. Jangan lagi di atas tanggal 16 karena bertepatan dengan UKK SMK. Begitu. Terus persiapan kita akan membagi hasil evaluasi kelas 12 yaitu dalam bentuk amplop kelulusan, sehingga mungkin di atas tanggal 16 itu jangan lagi karena sangat terganggu dengan tugas tupoksi satuan pendidikan untuk SMA SMK SLB. Pada saat itu persiapan untuk pengumuman kelulusan. Terus yang kedua juga perlu di sini kita mungkin membahas atau memang nanti kita secara spesifik saja, internal saja antara tuan rumah Pak Beriwai dengan kami Sumba Timur dengan bidang Dikmen, Biaya Kebudayaan dan Yaspensi terkait anggaran. Minimal kami harus tahu anggaran. Apakah anggaran itu semua dari dari penyelenggara kegiatan atau mungkin ada hal lain, sehingga kami juga sebagai tuan rumah ya mungkin kami perlu ada persiapan ke depan, karena ini kan kegiatan akbar yang kita mengangkat satu tokoh sastrawan di Sumba Timur, dan kegiatan ini kan si Sumba. Tentu kita mungkin saat ini kita butuh informasi bagaimana mekanismenya, prosesnya, terus penganggarannya bagaimana begitu. Ya, karena di sana bukan hanya kita mau tampil saja sekedar mungkin puisi apa lomba-lomba, tetapi kita betul-betul mau mengenang jasa beliau sebagai seorang tokoh budaya untuk tokoh Sumba. Karena itu mungkin barangkali ada hal lain yang terkait dengan ini, bagaimana kita mengangkat kembali beliau ini ya. Mohon maaf, saya agak. Jadi mungkin Ibu Kasih dengan Pak dari Yaspensi, mungkin barangkali kita bisa nanti sharing apakah secara internal atau mungkin di sini atau mungkin kita diundang lagi untuk kita khusus. Bagaimana dia punya mekanisme acaranya, bagaimana prosesnya begitu. Ya, apakah hanya sekedar lomba-lomba saja di sana atau betul-betul kita mau mengangkat beliau ini almarhum ini sebagai seorang tokoh Sumba Timur yang merupakan satu seorang tokoh budaya sastrawan ya, karena beliau cukup terkenal sekali ya, dan saya sangat ikuti puisi-puisi beliau. Jadi mungkin barangkali apakah nanti kita masih ada pertemuan lagi secara internal sampai pada kita membicarakan masalah pembiayaan. Apakah pembiayaan semua itu dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi dalam hal ini bidang kebudayaan, atau dari yayasan ini yang penyelenggara, atau bagaimana? Nah, ini yang beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf karena ada sedikit terganggu. Baik. Terima kasih banyak Mama Korwas yang sudah menyampaikan, dan saya pikir itu poin yang penting juga Mama Paulina. Yang pasti akan ada Zoom lagi setelah ini, ya itu yang pasti. Kemudian yang kedua yang pasti juga dalam rapat kita dengan dinas akan ada surat lanjutan dari dinas sesudah surat yang untuk Zoom ini. Ya, mungkin Mama Paulina bisa langsung menanggapi apakah bisa langsung dibahas atau nanti internal dengan Korwas atau MKKS saja misalnya terkait anggaran ini ya. Silakan Mama. Baik Pak Robi, salam jumpa Mama Altin. Kita kolaborasi lagi. Sebenarnya ini juga salah satu implementasi hasil dari kegiatan BIMTEK kita. Tapi BIMTEK-nya ini kan kemarin kita BIMTEK ini kan sedaratan Sumba juga untuk guru-guru kesenian.
Tapi ini kita sentuh satu gurunya, cabang gurunya yang guru teaternya. Artinya gitu, di teater tapi bersentuhan dengan sastra. Nah, jadi memang keinginan Bapak Kadis itu bagaimana ya, mengangkat beliau Umbulandu yang kita hanya kenalnya dia tenarnya di luar. Tapi kita sebagai orang NTT, khususnya orang Sumba, tidak mengenal siapa beliau. Jadi beliau pengen sekali ini bergerak mulai itu dari Sumba, dari ujung ke ujung bergerak, mengenal sastrawan kita yang sangat punya nama di kancah nasional. Jadi kapan lagi gitu. Jadi berangkat dari situ kegiatan kita ini, dan kita berkolaborasi dengan sekolah. Jadi kita sharing dana, dan kita sudah informasikan ke Ibu Justin untuk di arkasnya ada untuk menyentuh bagaimana membackup kegiatan ini. Di arkas boleh mengolah itu untuk teman-teman guru dengan anak datang ke Sumba Timur, seperti itu. Kegiatan kami dananya hanya yang kami biayai di Sumba Timur saja. Jadi mobilisasi teman-teman dari Sumba Barat, Sumba Tengah, atau Sumba Barat Daya itu kita berkolaborasi. Itu dari sekolah. Seperti begitu Mama Altin dan Bapak Ibu Korwas, pengawas, dan kepala sekolah yang hadir pada Zoom ini. Jadi kita berkolaborasi. Nanti di sana kegiatannya itu kita yang membiayai makan minumnya saat lomba. Jadi kita lomba satu hari itu kita target untuk 100 orang. Tapi kita juga sudah bilang sama teman-teman, terutama tuan rumah, uang kita nih, kita jujur, ada uang 100 untuk 100 orang, yang harusnya makan 100 orang, tapi tidak mengulangi nilai gizi dan segala macam, tapi dia bisa menjadi banyak begitu. Kan kalau dikelola di langsung dengan teman-teman di lokasi itu pasti dia bisa bisa jadi banyak begitu. Tapi saat itu satu hari itu kita untuk saat yang siapa yang lomba nanti, baik itu yang musikalisasi maupun baca puisi dan cipta puisi, itu kita membackup untuk makan dan minumnya sepas kegiatan itu. Misalnya nomor 1 sampai 30. Habis itu yang musikalisasi juga begitu. Nah, itu yang kita biayai saat harinya. Sisanya itu dari sekolah yang mungkin, oh karena saya nanti tampilnya di hari kedua nih. Nah, jadi hari kedua mungkin sekolah yang membackup, atau tidak kalau saya penampil ketiga hari, nanti kita akan umumkan. Begitu ya Pak Robia, nanti kita akan umumkan penampil dari 4 hari ini, musikalisasi nomor berapa sampai berapa, puisi hari ini nomor berapa sampai berapa, dia dapat hari 1 kah, hari kedua kah, hari ketiga kah, atau hari keempat. Jadi sekolah tinggal mengatur, oh saya dapat di hari ketiga, saya datang di hari ketiganya, atau menjelang hari 3 saya merapat ke Sumba Timur, seperti itu, supaya karena kita pembiaya hanya bisanya seperti itu. Mungkin kita hanya utus 1 orang saja untuk, oh karena ada keluarga jadi kita nginapnya di keluarga, seperti itu. Jadi untuk akomodasi dan sisa semuanya itu di luar hari hanya itu kita kolaborasi dengan sekolah, seperti itu. Jadi karena keinginan Bapak Kadis menyentuh semua, tapi anggaran kita hanya kecil begini saja, jadi dia tidak besar. Kita maunya besar, tapi kita hanya bisanya. Tapi untuk mensukseskan itu, kita memberikan membuat satu kegiatan supaya anak-anak dari dini mengenal almarhum
Umbulandu seniman yang sangat populer, terkenal, tapi untuk kita daratan Sumba, khususnya NTT, juga merasa memiliki dan mencintai beliau dengan karya-karyanya. Seperti itu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Mama Paulina untuk responnya. Jadi mungkin nanti setelah Zoom hari ini ada Zoom lanjutan kalau terkait anggaran khusus. Mungkin sekalian dengan Ibu Justin ya, kalau saya boleh usul supaya kita lebih detailkan ya. Jadi secara umum tadi ya Siap. sudah disampaikan Mama Paulina, secara umum yang sudah pasti dihandle oleh dinas terutama bidang kebudayaan itu adalah makan minum dengan rincian 1 hari 100 maksimal. Kemudian yang lain-lain adalah hadiah lomba ya. Hadiah apresiasi lomba itu ada dari Ya, dinas. saya lupa. Ada Ya. hadiah. Lalu kepanitiaan juga itu dari dinas, ada dinas dan juga panitia lokal. Kalau tidak salah ada beberapa orang sudah disampaikan ke Kakak Abner dari Kananggar. Nah, itu ada anggarannya. Kemudian juga mungkin MC ya, Mama Paulina itu ada Ya. disiapkan dari panitia dan juga untuk juri, honor juri. Nah, untuk juri ini yang keterlibatan kami Yaspensi di situ. Jadi kami backup untuk juri itu semua kita kolaborasi dengan dinas. Nah, sementara yang dari sekolah adalah yang pertama transportasi dari sekolah masing-masing ke sekolah tempat penyelenggara. Itu yang mungkin bisa saya perjelas di situ. Kemudian yang kedua terkait konsumsi di luar lomba itu. Jadi konsumsi yang ditanggung itu hanya waktu pelaksanaan lomba. Makan siang lah ya, makan siang. Ya. Dan juga snack. Sementara untuk penginapan dan juga makan minum peserta lomba itu di luar itu. Itu yang mungkin jadi tanggungan dari sekolah masing-masing. Nah, kemudian mungkin ini Mama Paulina terkait karena di sana yang pasti saya juga sudah sampai di sana beberapa tahun lalu. Yang pasti di Kananggar itu tidak ada hotel, tidak ada juga penginapan. Jadi Benar, tadi benar. Pak Lodo juga sudah sampaikan mewakili tuan rumah katanya siap, tetapi ini kita mungkin apakah perlu didiskusikan secara detail. Misalnya di Kakak Abner Nanti punya sekolah, internal saja. ya di Kakak Abner punya sekolah bisa nginap di beberapa ruangan atau rumah warga dan lain sebagainya. Atau yang kedua, sekolah-sekolah dari luar Sumba Timur bisa menginap di Waingapu dan paginya baru berangkat ke sana. Itu Jauh Bapak, 3 jam. Kalau bisa nginap semua di sana. ya itu lebih baik lagi ya. Kalau Biar bisa kita nginap merame. lebih bagus lagi itu Ibu Iya. Korwas. Saya Ya. percaya Ibu Korwas pasti akan berikan yang terbaik. Baik. Kalau Karena semua kemarin berikan bisa, yang terbaik. ya kalau semua bisa nginap, Kita itu saya doakan pikir aja. lebih baik karena ini namanya festival. Lalu seperti tadi disampaikan Ibu Koros, ini toko besar. Jadi Ya. kalau kita ke sana hanya untuk tampil dan menanti pengumuman juara, saya pikir ada yang kurang dari festival ini. Betul. Jadi mohon dukungan tuan rumah untuk mengkondisikan. Saya pikir juga Bapak Ibu dari luar Sumba Timur ada keluarga lah di Sumba Timur. Bisa dikondisi. Ya. Baik, mohon izin sebelum kita lanjut diskusi terkait hal-hal teknis, untuk jadwal saya pikir sudah. Hal teknis tadi sudah disampaikan. Mungkin saya respon sedikit soal teknis pelaksanaan. Tadi sudah diangkat oleh Ibu Korwas. Secara umum, Mama, 4 hari itu sudah kita rancang. Dari Aspensi sudah rancang hari pertama jam sekian sampai sekian, sampai hari terakhir. Nah, yang sudah pasti, Mama, itu tuan rumah sudah siapkan acara pembuka. Jadi mereka sudah siapkan macam pasola, tetapi mereka tidak menyebutnya pasola. Nanti mungkin Kakak Abner bisa singgung sedikit. Jadi untuk acara pembukaan, tuan rumah siap. Nah, di luar itu mungkin kita beri kebebasan atau ruang untuk sekolah-sekolah lain sedaratan Sumba untuk tampil saja. Ini di luar lomba ya, karena lomba sekali lagi mohon maaf karena keterbatasan waktu dan juga untuk menghargai sebuah lomba, jadi tidak semuanya akan tampil ya. Tetapi sekolah-sekolah yang mau menampilkan kreasi karyanya itu mungkin kita persilakan. Termasuk yang dari tadi belum kita singgung Mama Paulina adalah produk sekolah. Jadi misalnya dari sekolah A ada produk keripik atau apa, mungkin bisa dipamerkan di sana. Ya, itu sehingga ya kita benar-benar festivalnya tidak sekedar lomba. Jadi mungkin saya pertegas ini, mohon maaf. Ini festival Umbulando Paranggi, bukan
lomba musikalisasi puisi atau bukan lomba baca puisi. Lomba itu adalah bagian dari festival. Nah, karena itu di acara itu selain festival, selain lombanya itu ada juga penampilan dari sekolah-sekolah ya. Dan ada informasi yang baik juga tadi. Mohon izin, Mama Paulina belum disinggung, saya izin menyampaikan. Akan ada dukungan dari Kementerian Pendidikan melalui apa namanya BPK ya. Balai Pelestarian Kebudayaan. Balai Pelestarian Kebudayaan. Mereka juga akan terlibat dalam kegiatan itu. Hanya keterlibatannya seperti apa nanti akan kita diskusikan lebih lanjut. Ya. Saya izin dulu bacakan sedikit ini sebelum kita lanjut. Untuk lomba baca puisi menggunakan pakaian apa? Ya, mungkin kemudian untuk pendamping apakah setiap orangnya sama? Tadi sudah Om Rian jawab juga di situ. Jadi tidak ada ketentuan khusus itu, tapi sebaiknya yang mendampingi di sekolah itu yang berangkat ke final. Jangan yang dampingi orang lain, kemudian yang antar adik itu ke sana orang lain. Ya, itu harapan kita. Kemudian untuk pakaian, kalau dari saya sih bebas rapi, tapi mungkin karena ada yang menanyakan pakaian adat ini. Ya, mungkin Pak Rian atau Ibu Paulina silakan menanggapi soal pakaian waktu final. Silakan. Ya. Soal pakaian Ibu Paulina yang paling ya. Om Rian mungkin sedikit respon dulu latar tadi ditanyakan sepertinya. Sudah. Oh sudah, oke baik. Silakan Mama mungkin tentang pakaian. Baik, Pak Robi, Pak Rian. Baik. Kalau masalah, saya izin dulu, kalau masalah pendamping tergantung dari kekuatan sekolah. Sekolah mau mengirim gurunya berapa? Betul. Artinya sekolah punya kekuatan. Jadi seperti itu. Artinya kita memeriahkan kegiatan ini. Ya, kalau masalah kostum, kalau bisa kita bernuansa Sumba. Entah mau dari masing-masing punya kekayaan masing-masing. Saat disinilah kita menampilkan kita punya kekayaan. Apalagi kalau Balai Pelestarian Kebudayaan juga mengikuti, mereka bisa melihat bahwa inilah kekayaan dari Sumba dari ujung ke ujung. Seperti itu. Inilah keunikannya dari masing-masing. Seperti itu. Saran saja, kalau bisa kita berpakaian daerah saja kita, mungkin dengan yang seragam warna yang sama atau tidak, itu dari sekolah kita kembalikan. Begitu. Baik. Terima kasih. Pak Rian mungkin singkat saja. Itu ada menanyakan terkait resolusi video. Apakah ada ketentuan khusus atau kita bebaskan saja? Silakan. Sedikit. Oh baik. Untuk resolusi video bebas saja ya. Bebas saja. Kita tidak pakai ketentuan, tidak pakai intinya yang paling penting adalah video yang akan kita nikmati bisa dilihat dengan baik karena kita berfokus pada komposisi karyanya. Ya, itu saja mungkin dari SMK M1 Pandawa. Oke. Ya. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Rian, terima kasih Mama Paulina ya. Mungkin yang kita juga perlu dengar dari ini ya, Bapak Ibu Sumba Barat, Barat Daya, Sumba Tengah ini Mama Paulina ada informasi bahwa mereka belum bergabung ya. Sudah ada nomor-nomornya, nanti kita gabungkan mereka saja di grup. Ya. Ya, siap. Ya. Mungkin saya ke ini. Ya. Mungkin ini ya. Mama Korwas mungkin bisa membantukan nomor-nomor digabungkan di grup supaya lebih gampang, lebih cepat, supaya informasi lebih cepat. Ya, dan mungkin siap Ibu kasih. Ya, mungkin teman-teman pengawas atau kepala sekolah bisa memasukkan juga teman-teman sekolah dari masing-masing yang Ibu Korwas Sumba Barat itu sudah ada. Oh ya, mungkin Sumba Barat bisa bersuara sedikit. Ya. Ada suara dari Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya. Ya. Baik Ibu, kami dari Sumba Barat yang akan siap untuk mengikuti kegiatan. Nanti nama-nama kepala sekolahnya saya sudah share juga link grupnya. Nanti mereka akan gabung dalam grup. Baik, terima kasih Mama. Iya.
Baik, terima kasih. Tadi dari Ibu Sumba Barat ya. Iya. Sebenarnya tuan rumah Iya, juga Kak. ini. Ini sebenarnya Sumba Timur juga. Oh, Salam jumpa. Baik. Eh, Bapak Paulinus bisa bersuara dari Sumba Barat? Apakah masih ada? Ya, kalau belum saya Halo, izin. Ya, halo. silakan, Bapak Kepala, silakan. Ada Ya, satu dua poin. sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Ibu Korwas SMA SMK SLB Sumba Barat, jadi pada prinsipnya eh, kami siap untuk mengikuti kegiatan selanjutnya. Namun virtual hari ini, saya pikir ini langkah awal. Sambil kita mempelajari nanti petunjuk teknisnya, lalu akan mengikut sertakan anak-anak untuk bisa mengikuti kegiatan tersebut. Amat Harapannya tolong print ini SPPD dulu supaya mama tanda ada tangan. virtual lanjutan untuk kami para kepala sekolah dan juga Bapak Ibu guru pendamping anak-anak nanti bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik karena sudah dibekali dengan petunjuk-petunjuk teknis yang memadai untuk bisa melangsungkan kegiatan itu dengan baik, aman, dan lancar. Saya pikir begitu Pak Robi, Pak Rian, dan juga Ibu Paulina. Terima kasih, Sama Bapak nama Kepala. kita dua Ibu. Saya Paulinus, Ibu Paulina. Oh begitu Kak Pak, Pak Kepsek. Iya, iya, iya. Baik. Paulinus dan Paulina. Iya. Pemilik kopi Manggarai itu Mama Paulina. Oh ya, tadi disinggung Bapak Kadis ya. Baik, terima kasih Bapak Paulinus. Sorry, saya bacakan ada yang masuk lagi di. mungkin saya dari sedikit Bu, dan saya dari Korwas Sumba Barat. Saya Baik. mohon mungkin juknis teknik apa yang sudah dibicarakan hari ini mungkin dibuat dalam bentuk petunjuk teknis itu dalam Baik. bentuk tulisan draft sehingga bisa di-share. Jadi bagi Bapak Ibu kepala sekolah yang tidak hadir mungkin bisa membacanya. Betul. Sehingga bisa mengikuti kegiatan. Karena kebetulan kami di Sumba Barat ini Ibu, hari ini ada Pasola Lamboya. Jadi banyak kepala sekolah yang nonton Pasola. Saya juga untung baru selesai Pasola, jadi saya bisa gabung dalam grup, dalam Zoom ini, karena ada Pasola Lamboya. Oh, Pak Lamboya. Siap, Ya, Mama. mantap ya. Baik, Mama Koros nanti memang sudah ada di undangan, tapi nanti mungkin sesudah ini kita karena ada Kita share revisi ulang. surat ya, revisi surat sekalian kita lengkapi juknis termasuk link email untuk Bapak Ibu mengirimkan di situ ya. Saya izin bacakan ini ada yang masuk. Baik. Pakaian bebas rapi atau adat. Baik, terima kasih. Baik ya. Kalau bisa karena pelestarian budaya tenun ada tujuan siswa diajarkan untuk mencintai, melestarikan ya. Kalau dari saya mungkin untuk tahap seleksi kita bebas rapi saja ya. Sementara di babak final itu yang mungkin kita sepakat bahwa pakaian adat ya. Sementara untuk tahap seleksi mungkin kita bebas rapi saja, disilakan tapi bukan menjadi sebuah kewajiban. Jadi mau adat di tahap seleksi boleh, tetapi pada prinsipnya kita bebaskan di tahap seleksi. Kita bebaskan saja Pak Ya. Robi. Jadi silakan ini persilakan untuk sekolah mau memakai mau menampilkan tenunan adatnya untuk mengajarkan anak-anaknya bisa mencintainya, silakan. Kita tidak usah ini. Jadi kita beri kebebasan saja. Karena kalau secara virtual kan nanti bisa kita lihat jejak digital toh sampai kapanpun bisa dilihat oleh semua orang seperti itu. Bikinlah yang terbaik. Ya, baik, ya. baik. Oke, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, apakah masih ada yang mau berbicara? Waktu menunjukkan pukul 11.23. Ya. Mungkin dari saya sedikit, Pak Robi. Aduh, sorry. Saya harus minta maaf ini. Saya dari tadi lupa ini. Tuan rumah harus bicara ya. Silakan, Kakak Abner, kakak saya di Kananggar, silakan. Jadi baik, terima kasih banyak Pak Robi atas kesempatan. Yang paling pertama, kami mengucapkan banyak terima kasih untuk Dinas Pendidikan yang mempercayakan kami sebagai tuan rumah penyelenggara Festival Unggulan Duparangi.
ini menjadi satu motivasi untuk sekolah-sekolah yang di kampung. Jadi tidak sekedar kita membangun pendidikan dari kota, tetapi juga kita membangun pendidikan di kampung. Oleh karena itu, untuk kegiatan ini tentu kami sebagai sekolah penyelenggara berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik atas penyelenggaraan kegiatan ini, dan tidak kalah pentingnya tentu kita melibatkan seluruh keluarga dari Paumbulan Duparangi dan warga setempat. Yang juga perlu kami sampaikan bahwa kegiatan ini seperti yang sudah digambarkan oleh Bapak Ketua MKKS, Ibu Korwas, dan juga Pak Robi, bahwa kegiatan ini diselenggarakan di Kananggar, di mana di sana itu tidak ada penginapan yang memadai seperti hotel, villa, ataupun homestay, tetapi saya yakin dan percaya bahwa teman-teman dari manapun latar belakang mereka akan sampai di Kananggar dan dapat menerima pelayanan yang mungkin nanti hanya bisa nginap di rumah-rumah warga. Kalau di sana itu hanya terdapat rumah-rumah panggung yang bisa kita lesehan, Pak Robi. Jadi menyangkut hal-hal teknis lain yang barangkali karena kita masih ada pertemuan lebih lanjut, tentu kita dapat mempersiapkan kegiatan ini secara baik dan sesuai dengan perencanaan. Saya rasa demikian saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Ya. Baik, terima kasih. Suara dari tuan rumah. Tapi mungkin saya sedikit ke Abner. Apa kalau di sekolah, apakah Bisa. memungkinkan untuk 1-2 Bisa, ruangan? Ya. Bisa. Ya, baik. Oke, baik. Terima kasih Kakak Abner. Tadi menarik juga untuk keluarga ya, itu sudah pasti. Mungkin nanti kita akan secara informal nanti mohon bantuan Kakak Abner untuk komunikasi dengan Kakak Umbu mereka di situ di Kananggar. Saya juga akan berkomunikasi dengan Kakak Ambu dan juga Umbu Wulang. Ya. Siap. Dan saya sudah sampaikan juga mungkin nanti surat resminya mungkin kita siapkan juga. Ya. Kakak Ambu, putrinya Umbu yang di SBD juga punya komunitas sastra Ruang Sunyi Umbu Landu Parangge. Mereka juga siap terlibat untuk kegiatan kita. Baik, sekali lagi terima kasih. Ini ada dari Ibu Weldiana ya. Apakah 2 kegiatan wajib diikuti atau bisa pilih salah satunya? Wah, ini menarik. Tadi belum kita sampai. Misalnya hanya ikut cipta dan baca puisi saja atau musikalisasi puisi saja yang bisa diikuti. Mohon penjelasan. Ya, mungkin Mama Paulina silakan merespon ini sebelum ditambahkan varian mungkin. Apakah dua-duanya? Ya, silakan. Bagaimana Pak? Ada yang bertanya, ini kan ada 2, cipta baca dan musikalisasi puisi. Nah, ini Mama Wildiana bertanya, apakah wajib 2 itu atau sekolah boleh 1 saja, memilih salah satu? Silakan. Ya, kita berharap semua sekolah mengikuti 2-2. Tapi kalau kemampuan sekolah bisanya tergantung dari sumber daya anak-anak dan guru. Kalau memang bisanya hanya mengikuti 1, mau ikut musikalisasi puisi, dan tergantung dari biaya juga toh, kita kembalikan. Jadi kita silakan. Tapi kita inginnya semuanya bisa berpartisipasi mengikuti 2-2. Kami kembalikan ke sekolah. Begitu Pak Robi. Ya, baik. Okay, inginnya kita dari ujung ke ujung, dari Sumba Timur sampai Sumba Barat Daya, berapa sekolah itu mengikuti 2-2. Tapi kalau kemampuan tidak bisa ya kami kembalikan. Baik. Iya. Iya. Begitu ya, Mama Wildiana, itu jawabannya. Oke. Kalau ada pilihan nanti, ada masukan ini langsung dijawab, bagus ya. Julita, Mama Julita,
kalau ada pilihan nanti banyak sekolah yang pilih satu. Kalau bisa wajib dua. Silakan langsung dilanjutkan, Mama Paulina. Ya itu tadi kita kembali kita maunya wajib, seperti itu. Tapi kalau masing-masing nanti bilangnya Ibu Bu Cilita bilang gini, kampung sekolah hanya bisa satu saja, ini kami pengen sampai di sana. Tapi ya kita maunya wajib. Kita dari dinas, dari Bapak Kadis inginnya wajib. Semuanya mengikuti dua-dua. Dan negeri dan swasta ada di dalam situ. Baik SMA, SMK, SLB. Kalau SLB mungkin nanti tidak ini ya. Jadi kita fokuskan di SMA, SMK saja. SLB punya ruang sendiri. Seperti itu. Jadi kita ingin dari SMA, SMK. Bahkan ini salah satu mulai untuk bagaimana bisa merespon untuk FSL 2N. Begitu toh Pak Parian? Ya, betul. Ketika nanti ada lomba FSL 2N yang Ya, saya betul, tahu betul. Nah, ada musikalisasi puisi. mulai 2024 itu ada audisi di tingkat provinsi. Ya. Seperti itu. Jadi mungkin ini bisa seleksi awal untuk bisa ketika ada lomba di musikalisasi puisi bisa mengirimkan itu untuk dari masing-masing kabupatennya. Seperti itu. Baik, ya itu mungkin jawabannya. Ada tambahan, Pak Rian? Mungkin ya, silakan. Itu saja ya. Sudah sangat jelas, Mbak Paulina sudah menyampaikan dengan sangat jelas. Mbak Paulina juga ini seorang seniman, jadi untuk penginapan dan lain sebagainya kita pasti sangat senang apabila langsung di lokasi. Dan yang berikutnya menyangkut ini, ada juga sambil kita menemani malam-malam mungkin ada satu talk show tentang unggulan Parangi supaya anak-anak juga mengisi malam-malamnya dengan hal-hal yang berguna untuk kegiatan kita. Jadi mungkin dari Yaspensi itu saja. Terima kasih Mama Paulina, sampaikan salam kepada Bapak Kadis dan Bapak Ibu semua. Terima kasih banyak. Sampai jumpa nanti di Sumba Timur. Mungkin itu saja, Om Robi. Baik ya, terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, apakah ada? Kalau ada saya beri kesempatan lagi beberapa menit di akhir. Ini sudah pukul 11.32. 3 jam. Di Kupang sama dengan Waingapu ya. Sama ya. Baik, apakah ada? Sementara untuk yang teman-teman dari Sumba Tengah itu tentu akan menyusul karena baru bergabung ini di grup juga. Nanti akan kita share ya. Mama Paulina, bagaimana? Tapi Pak Robi dari Sumba Barat Daya belum ada suara. Adakah? Itu betul sekali. Ada Korwas atau pengawas atau MKKS, kami beri kesempatan Sumba Barat Daya. Ini salah satu tempat Umbu juga. SMP-nya di situ. Umbu menyelesaikan SMP-nya di sana sebelum ke Jogja. Ya. Silakan. Rupanya belum ya. Iya. Berarti yang belum bergabung Sumba Barat Daya dengan Sumba Tengah kah? Sepertinya, ya. Ya, baik. Iya. Ya, baik. Nanti ya. Izin Pak Robi, Bapak Ibu Korwas, MKKS, kami juga selalu berkoordinasi dengan teman-teman di bidang Dikmen dengan Kabid Dikmen. Jadi nanti ini pun kami akan teruskan nama-nama yang mengikuti tetap dipantau oleh teman-teman dari bidang Dikmen karena kita menjadi satu kesatuan seperti itu. Iya, baik. Mama, apakah Bapak Kabid bergabung bersama kita atau belum? Sepertinya Bapak Kabid tidak bisa bergabung karena beliau juga lagi tugas di Jakarta.
dan lagi mengikuti kegiatan, jadi sepertinya beliau tidak bisa izin. Jadi beliau hanya menitipkan, mari kita bersama-sama mensukseskan kegiatan ini dari ujung Sumba ke ujung Sumba dari Sumba Timur sampai Sumba Barat Daya, untuk mengenal dan mengenang kita punya sastrawan Sumba, dari Sumba, khususnya Sumba Timur, dan terlebih untuk yang Nusa Tenggara Timur. Begitu Pak Robi. Baik. Kalau tidak ada lagi, saya pikir kita bisa cukupkan di sini. Ya, nanti mungkin saya minta 1-2 poin terakhir dari Mama. Sebelumnya mungkin dari Parian, silakan penutup 1-2 poin untuk hari ini. Silakan. Baik, Pak Robi. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua, Bapak Ibu Korwas, Bapak Ibu pengawas, Bapak Ibu kepala sekolah, dan juga teman-teman saya guru seni budaya dan guru bahasa Indonesia. Kalau saya guru seni budaya ya. Jadi hari ini kita sama-sama sambil menemani tugas di sekolah. Yang pertama, Jaspensi mengucapkan banyak limpah terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah sama-sama menyambut ide niat baik ini. Bahkan dalam refleksi kami sudah sangat berkembang sekali diskusi-diskusi awal, yang awalnya kami hanya ingin supaya ini kita pelan-pelan untuk meramunya seperti apa, tapi karena Bapak Kepala Dinas sendiri beliau semangat sampai Oktober kemarin Aula Biru di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah diganti namanya menjadi Aula Umbulandu Paranggi. Jadi Bapak Ibu Kepala Sekolah apabila ke Kupang, ke Dinas Pendidikan, jangan tanya Aula Biru di mana, karena Aula Biru sudah diganti namanya menjadi Aula Umbulandu Paranggi. Dan yang kedua, ide yang sangat menarik, bukan hanya ide, ini menurut saya sebuah gagasan baik dari Bapak Kepala Dinas tadi, bahwa sebaiknya sekolah yang di kampung halamannya Umbulandu Paranggi itu diberi nama sekolah Umbulandu Paranggi, walaupun itu sekolah negeri. Menurut saya ini satu pemaknaan yang sudah sangat jauh sekali dan sudah sangat membuat kita mempunyai inspirasi untuk selanjutnya kita bisa berkarya lagi untuk khusus untuk memajukan pendidikan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, visi dari kami Jaspensi yang didukung oleh Dinas Pendidikan untuk pengembangan karakter dari sastra dan seni. Jadi kadang-kadang kita memikirkan apa tujuan akhir dari kegiatan kita. Festival itu menurut kami juga salah satu jembatan untuk pengembangan karakter. Jadi festival ini bukan tujuan akhir, tapi festival itu sebagai satu jembatan, sebagai satu jalan yang menghantar pada anak-anak untuk menemukan pengembangan karakter yang seperti apa. Dari puisi-puisinya Umbulandu Paranggi, dari talkshow kita di sana, nanti kita melihat pesan-pesan karakter dari karya-karya Umbulandu Paranggi ini apa. Kira-kira menurut saya poin yang paling penting adalah itu, pesan karakter untuk pengembangan sumber daya manusia kita semua, dan terutama untuk generasi-generasi selanjutnya. Saya sepakat sekali tadi Bapak Kepala Sekolah menyampaikan bahwa Bapak Kepala Sekolah Kananggar, bahwa biarlah sekolah-sekolah dari kampung yang bersuara. Memang sejatinya seperti itu, kekuatan-kekuatan karakter, banyak seniman-seniman atau sastrawan-sastrawan hebat yang justru lahirnya dari keterasingan. Kita melihat tadi ada laporan dari Bapak Kepsek atau bahwa jalannya ke sana itu susah, baru hujan. Justru saya sangat merindukan yang seperti itu, karena ini kita festival bagi seorang
sastrawan, bagi seorang budayawan, justru seperti itu nanti yang sangat kita dapat nuansanya. Terima kasih yang terakhir juga untuk Ibu Paulina yang menemani kami pada siang hari ini. Kita sama-sama Yaspinsi merasa senang sekali dan kami mendukung penuh gagasan ide ini dan juga untuk kebaikan-kebaikan kita selanjutnya. Menurut saya itu saja. Apabila ada pertanyaan mengenai proses musikalisasi puisi nanti boleh, tadi nomor saya sudah dicatat. Silahkan nanti didiskusikan juga demi kita menghasilkan karya bersama yang baik tentunya. Mungkin itu saja, Pak Robi, saya kembalikan. Baik, terima kasih banyak Pak Rian. Saya akan menyampaikan 1-2 hal teknis di penutup. Dari bidang kebudayaan Mama Paulina sudah sampaikan, tidak ada lagi penyampaian. Saya akan sampaikan 1-2 hal teknis saja, tapi sebelumnya saya juga baca ada chat masuk terakhir ini. Satu dari Ibu Weldiana, wah ini cukup aktif juga dari tadi, minta pose bersama ya. Jadi nanti sebentar sebelum kita bubar pose bersama. Terima kasih Mama. Yang kedua dari Mama Rambu Baja Oru, mohon video dapat ditampilkan lagi atau di-share ya. Ini yang saya tangkap ya, video umbu tadi ya. Tapi karena videonya cukup panjang, saya akan tampilkan yang versi pendeknya ini sebagai penutup. Sesudah itu baru kita bubar ya. Boleh sambil istirahat, minum atau tarik badan. Ini sajian penutup tentang sosok Umbu Landu Paranggi. Memang menemukan ini itu mulai SD SMP sudah kelas 2. Merasa gitu loh. Mula-mula maunya menjadi dokter. Ayah saya sudah bilang kamu udah ada potongan jadi dokter hewan. Ya betul, artinya memang saya tidak bisa dieksak. Akhirnya itu ya. Cuma memang keberuntungan saya itu loh masuk Jogja tepat timingnya, momentumnya itu loh. Karena SMA saya Jogja. Saya mulai masuk koran ya, karena masih kuliah pelajar terus mahasiswa. 68 itu udah saya mulai ya, jadi sudah betul sekarang 50 tahun itu dah. Iya sudah 50 ya, 50 tahun sudah kegiatan apresiasi itu ya. Bila kasihmu ibarat samudra, ya kebetulan karena saya memang dibesarkan di budaya Jawa dan budaya Bali, jadi ya sudah klop sudah ya. Sehabis Jogja sesungguhnya Bandung dulu. Sayang koran yang saya tuju di Bredel Orde Baru, mahasiswa Indonesia. Saya sudah diterima dan saya sudah sering ke Bandung. Jadi saya itu pokoknya Jogja, Bandung, Bali hanya itu surga saya ya. Saya langsung tahu apa yang harus saya kerjakan kalau di 3 tempat itu. Umbu sudah melakukan gerakan-gerakan penyadaran kesusastraan ke generasi muda, menumbuhkan kecintaan pada sastra di kalangan generasi muda. Dari zaman dia di Jogja tahun 60-an sampai di Bali sampai detik ini, sampai usia sepuhnya beliau tetap konsisten turun ke lapangan, mendampingi generasi muda untuk berkesenian, berkesusastraan. Contoh di Kampung Puisi misalnya, tiap bulan Umbu datang menemani kami di sini, menemani adik-adik baru, menemani anak-anak muda untuk berkesenian, baik itu musikalisasi puisi, membaca puisi, atau mengompori mereka untuk menulis dengan cara-caranya Umbu. Itu luar biasa. Karena sekarang dibilang zamannya literasi ya,
Membaca dan membaca saja sudah ini kok. Bagi saya itu orang sudah pasti akan mendapatkan sesuatu yang lain dari Iya, Bapak Ibu mohon maaf. Sepertinya tidak terdengar suara ya. Baik, nanti videonya akan kita share di grup dan juga ada di di YouTube ya. Baik, izin mungkin saya merangkum beberapa hal. Yang pertama bahwa kegiatan ini adalah Festival Sastra Umbulan Duparangi tahun 2024, kolaborasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT dengan Yayasan Pustaka Pensi Indonesia atau YASPensi. Yang kedua, dalam rangka menuju ke puncak festival, itu diadakan lomba cipta, baca puisi, dan juga musikalisasi puisi yang dibuka sejak besok tanggal 7 dan akan ditutup tanggal 3 April. Dan diharapkan semua sekolah mengambil bagian dalam lomba ini. Lomba ini tidak dipungut biaya apapun, hanya minta dukungan untuk mendampingi adik-adik kita dan mengirimkan hasilnya dalam bentuk video yang akan diseleksi. Kemudian pengumuman hasil lomba itu pada tanggal 13 April. Nah, yang akan lolos itu yang akan tampil di babak final. Ya. Sementara terkait jadwal pelaksanaan, tadi kita sudah sepakati dan akan disampaikan oleh Mama Paulina dan Bapak Kabid di Kebudayaan ke Bapak Kadis, dan tentunya akan diinformasikan melalui grup yang ada. Yaitu kita sepakat tanggal 13 bulan Mei tahun 2024. Yang berikut terkait hal-hal lain terkait seleksi khususnya lomba cipta baca puisi dan juga musikalisasi puisi akan kita rangkum dalam juknis terbaru. Sebenarnya sama juga tapi nanti kita lengkapi emailnya, email untuk pengirimannya, dan akan kita share juga. Yang terakhir akan ada pertemuan lanjutan ya Mama Paulina, pertemuan virtual lanjutan nanti akan kita lihat kapan, tetapi yang pasti sebelum hari H itu mungkin 1 atau 2 kali lagi pertemuan lanjutan secara virtual seperti ini. Ya. Kami sampaikan sekali lagi terima kasih untuk Bapak Kadis yang sudah berkenan hadir dan memberikan arahan di awal. Juga secara khusus untuk bidang kebudayaan, Bapak Kabid, dan hadir bersama kita hari ini adalah Ibu Paulina. Terima kasih juga untuk Pak Rian dari YASPensi dan teman-teman yang tidak sempat hadir, tapi ada kami berdua yang hadir saat ini. Terima kasih untuk Korwas, para pengawas, MKKS, dan para kepala sekolah dari 4 kabupaten sedaratan Sumba. Ya. Ada informasi menarik tadi, Mama Paulina di grup ya. Ini sebagai penutup Bapak Ibu, bahwa Sumba itu ditetapkan sebagai destinasi terbaik sedunia. Ini hasil penelitian terbaru dari salah satu lembaga. Ya. Jadi saya pikir festival ini merupakan bagian juga dari kita menjaga itu. Dan dalam beberapa penelitian juga terakhir ya, itu Sumba itu pulau terbaik, kemudian resort terbaik juga ada di sana, Nihiwatu, itu beberapa tahun selalu menjadi yang terbaik. Dan saya pikir sangat baik atau menjadi lebih baik kalau Umbulan Duparangi mendapat tempat di Sumba. Karena banyak orang besar, banyak terutama penyair, sastrawan itu tidak mendapat tempat justru di tempat kelahirannya sendiri. Jadi hari ini saya pikir kita sedikit mulai mematahkan itu, bahwa seorang sastrawan juga dihargai di tempat asalnya. Terima kasih untuk semuanya, dan kita berdoa bersama supaya tetap dilindungi oleh Tuhan dalam setiap tugas dan tanggung jawab kita di lembaga pendidikan, termasuk dalam usaha kita untuk ambil bagian dalam Festival Umbulan Duparangi ini. Ya.
Mohon izin semuanya untuk kita ambil foto seperti usulan dari Mama tadi. Yang tidak berkeberatan atau tidak punya halangan serius bisa menyalakan kamera dan akan saya screenshot 2 layar ini. Ini kita yang tersisa 46 partisipan. Baik. Ambil dari layar pertama. Ya. Di sini layarnya Bapak Kadis masih ada ya, tapi beliau sementara mengikuti kegiatan yang lain. Pak Robi izin, mungkin yang belum menyalakan kamera bisa menyalakan. Betul, ya. Ibu Ini Sri juga bagian Dewi dari rangkaian festival. Ya. Ya. Oke, saya mulai dari layar pertama. Ini yang paling atas ada Mama Paulina, sampai di bawah itu ada Mama saya juga, Mama Juniati, SMA 3 Waingapu, dan juga yang lainnya. Oke, 3, 2, 1, layar pertama. Oke. Hanya saya izin save dulu. Layar 1, layar 2 menanti sedikit lagi saya save. Iya. Yang tidak ikut tadi. Tembus 1. Baik. Selanjutnya saya pindah ke layar kedua. Di sini yang paling atas ada Ibu Veronica dan sampai di bawah ada Margareta Martinus ya. Baik. Pak Paulinus di layar 1 ada, di layar 2 ada. Banyak ya. Ibu Juniati juga muncul di layar 2 ya. Memang ini terbatas ya. Baik, saya ambil 3, 2, 1. Nah. Ya. Baik. Terima kasih banyak semuanya. Kita berjumpa lagi di pertemuan kali berikut dan silakan Bapak Ibu guru pendamping langsung action mulai sebentar karena besok link lomba sudah kita buka. Ya. Biasanya yang kirim duluan pasti ada door prize khusus lah. Ya. Ya. Baik, terima kasih sekali lagi. Nanti Pak Robi kirim Esa linknya juga terima kasih. Ini Pak Robi kirim linknya untuk pengumpulan di grup. Baik, baik. Sesudah ini saya langsung kirimkan alamat emailnya di grup. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu Kepala Sekolah, Korwas atau pengawas yang dalam waktu dekat 1-2 hari atau 1-2 minggu ke Kupang boleh komunikasi untuk kita bertemu atau ke dinas. Ada hal-hal yang mau ditanyakan atau didiskusikan, kita bisa bertemu. Ya. Sekali lagi terima kasih. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Betul, tambah glowing. Baik. Mama Helena, terima kasih banyak. Iya. Selamat semua. Ya. Selamat sukses. Selamat sukses. Ya. Mama Yuniati suaranya tidak kedengaran. SMK 7 ada pendamping ya, luar. Oh, ada SMK 7 ya? Oh. Itu yang ada tulis ada latar Pak Bulan. Iya, berarti ya. Maksudnya cukup banyak juga ini. Saya pikir sampai 1-2 di Sumba Timur ya, SMK 7. Sudah SMK 8, Pak. Sudah sampai SMK 8. Iya. Ada SMK 9. Mantap, luar biasa. Iya, luar biasa. Mantap, ya. Berarti ya Sumba Timur SMK-nya. Siap, ya. Malah hampir 12 sudah ini. Bapak Ketua MKKS, sip. Jumpa lagi. Iya. Mama Yulita. Ini. Iya. Pandawai, Bapak Melki masih ada? Bapak. Iya, os. Oke, saya izin lab ya. Izin lab. Tuan rumah juga ini. Kita kalau ke Kananggar pasti lewat ini. Terima kasih, Mama Paulina. Terima kasih semua kita. Ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ibu Sri, salam hormat untuk Bapak Kepala ya. Ya. Ibu Sri dari Waibakul, salam untuk kakak saya. Beliau rupanya berhalangan kan? Kakak. Terima kasih Pak Robi. Ya. Baik Kakak Abner, salam hormat untuk keluarga besar di Kananggar. Kalau bisa saya izin duluan mau masuk kelas. Baik. Guru ya. Bapak Ibu yang mau masuk kelas juga silakan. Ya, selamat siang Pak Robi. Terima kasih. Salam dari kami di Sumba. Ya, sampai jumpa. Selamat. Terima kasih banyak.